Media sosial dapat dijadikan salah satu wadah untuk mengungkapkan ekspresi kita. Namun apa jadinya jika media sosial dijadikan untuk tempat mencela orang lain? Hal ini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita di era sekarang ini. Fenomena inilah yang coba diangkat dari film yang berjudul Social Phobia ini. Oke, daripada banyak spoiler di awal lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah Social Phobia. Ji-won dan Young-min adalah siswa yang sedang menjalankan pelatihan di Akademi Kepolisian. Jika nantinya mereka lulus ujian, sangat besar kemungkinannya bagi mereka untuk menjadi polisi. Seperti halnya netizen pada umumnya, Ji-won dan Young-min cukup aktif bermain dengan media sosial mereka. Meski Ji-won sedang mengurangi penggunaan ponselnya. Pada suatu hari, terjadi kasus menggemparkan mengenai seorang tentara yang meninggal karena membunuh dirinya sendiri. Young-min yang juga mendengar berita tersebut ikut berkomentar di media sosialnya. Lalu ia dan teman-temannya membaca sebuah komentar negatif dari seorang netizen. Netizen itu menghujat dan menghina tentara yang sudah meninggal tersebut. Para netizen lain yang membaca pun ikut geram dan beberapa menyuruhnya untuk berhenti. Namun bukannya berhenti mengoceh, netizen yang sepertinya memiliki kelainan jiwa itu justru semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya ia menjadi trending topik di Twitter. Pada keesokan harinya, Young-min mengajak Ji-won untuk mendatangi tempat komunitas influencer bernama Young-gi. Young-gi sendiri terkenal dengan acara live streamingnya yaitu Mr. Bubble Show. Mr. Bubble Show populer di kalangan para netizen karena selalu menyiarkan berbagai fenomena yang tengah viral. Young-gi mengklaim jika ia mengetahui keberadaan dari netizen tersebut. Ia juga berencana akan menghampirinya bersama dengan para subscriber terpilihnya. Netizen itu ternyata adalah seorang wanita yang bernama Rena. Meski Rena telah diperingati beberapa kali akibat komentar negatifnya, ia sama sekali tidak menyadari kesalahannya, bahkan semakin membuat banyak netizen merasa kesal dengan komentarnya. Di sisi lain, ia tidak menyadari jika jejak digitalnya tidak akan pernah bisa hilang dengan mudah. Karenanya, Young-gi bertekad untuk melakukan siaran langsung Mr. Bubble Show dengan menggerebek Rena di tempat tinggalnya. Kemudian menyuruhnya untuk meminta maaf atas segala pernyataannya di media sosial. Sebelum mereka berangkat menuju apartemen Rena, rombongan Mr. Bubble Show menghujat Rena terlebih dahulu melalui Twitter. Dengan kata-kata yang tidak kalah sadis yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Rena. Sesampainya di depan apartemen Rena, mereka langsung mendobrak masuk pintunya. Namun begitu pintu kamarnya terbuka lebar, beberapa orang yang masuk ke dalamnya malah berteriak histeris. Karena mereka melihat tubuh Rena yang telah tergantung pada seutas tali. Ji-won yang juga melihatnya bermaksud untuk menyelamatkan Rena. Akan tetapi Rena sudah tidak bernyawa. Mereka semua terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Young-min lalu mengambil ponselnya dan menghapus semua isi Twitternya yang menjelek-jelekan Rena. Semua orang yang ada di sana pun juga melakukan hal yang sama, kecuali Ji-won yang tidak membawa ponselnya. Celakanya mereka baru sadar jika laptop Rena sedang melakukan siaran langsung dari Mr. Bubble Show. Segala aktivitas mereka menjadi tontonan para penggemar Mr. Bubble Show. Mereka pun segera keluar berhamburan dari apartemen itu. Namun semuanya sudah terlambat, polisi telah sampai lebih dahulu ke TKP dan menangkap mereka semua. Di kantor polisi, masing-masing dari mereka memberikan pernyataan termasuk dengan Ji-won dan Young-min, yang pada akhirnya diketahui polisi jika mereka adalah siswa dari Akademi Kepolisian. Perbuatan itu membuat catatan hitam pada sejarah hidup mereka. Mereka terancam tidak dapat mengikuti tes kelulusan karenanya. Polisi yang menangkap mereka mengatakan jika kemungkinan besar Rena membunuh dirinya sendiri, dan hal ini diakibatkan oleh komentar jahat dari Ji-won dan teman-temannya. Polisi juga mengatakan bahwa tidak seharusnya Ji-won menyentuh jasad Rena, karena hal itu dapat mengaburkan penyelidikan. Selesai memberikan pernyataan, mereka dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun mereka kaget karena media sosial ramai dengan perbuatan mereka yang melakukan penggerebekan. Apalagi akibat disiarkan secara langsung banyak orang yang membenci mereka. Jika dulu Rena yang dibenci karena komentar negatifnya, kini giliran Ji-won dan teman-temannya yang dihujat oleh netizen. Sementara itu, Young-min yakin jika Rena bukanlah membunuh dirinya sendiri, melainkan dibunuh oleh orang lain. Ia lalu membuat sebuah komunitas online sendiri untuk menyelidiki dan mengungkap penyebab kematian Rena.
Yongmin berharap dengan ia mengungkap kebenarannya, maka ia dan Jiwon nantinya dapat diterima kembali untuk mengikuti tes kelulusan sebagai polisi. Tak lama berita tentang mereka kembali muncul dan disiarkan di televisi nasional. Mereka mulai merasa resah karena menjadi bulan-bulanan publik. Untungnya wajah mereka disamarkan, sehingga identitas asli mereka masih belum diketahui publik. Kecuali para penggemar Mr. Bubble Show yang pernah menyaksikan secara langsung pada malam terjadinya penggerebekan apartemen Rena tersebut. Jiwon bersama dengan teman-temannya lalu mendapatkan informasi jika foto dirinya mulai tersebar di internet dan diketahui jika terlibat dalam siaran langsung Mr. Bubble Show di malam itu. Informasi tersebar dengan cepat melalui internet. Jiwon kini dibully pula oleh siswa-siswa lainnya di Akademi Kepolisian. Sepulangnya dari sekolah, Jiwon segera kembali ke asrama dan mengambil ponselnya. Ia melihat ada banyak telepon dan pesan yang masuk dari semua berisi cacian serta makian. Ia lalu menghubungi Yongmin dan sepakat jika kematian Rena bukanlah bunuh diri, melainkan pembunuhan. Kemudian mereka melakukan pertemuan dengan semua orang yang hadir saat siaran langsung Mr. Bubble Show. Mereka mulai berdiskusi dan bercerita. Salah seorang di antaranya yang merupakan seorang tentara mengetahui jika Rena diblokir di berbagai komunitas online karena komentar jahatnya. Ia seakan tidak takut dan tidak peduli jika tulisannya menyakiti perasaan banyak orang. Saking dibencinya, Rena bahkan dapat menjadi target pembunuhan atas sikapnya tersebut. Namun salah seorang lainnya justru tidak setuju dengan opini Rena tewas karena dibunuh. Menurutnya buktinya kurang kuat, sehingga ia lebih mempercayai perkataan polisi yang mengatakan jika Rena melakukan bunuh diri. Yongmin yang tidak setuju dengan pendapatnya lalu mengusir pemuda tersebut. Besoknya mereka kembali lagi ke apartemen Rena. Di sana mereka menyadari jika jendela belakang dari apartemen itu memiliki taman dan terdapat jalan yang terhubung dengan mall di sebelahnya. Mereka juga memeriksa CCTV, akan tetapi monitornya rusak. Sementara yang lainnya sedang sibuk, Yongmin mengecek laptop pribadi Rena. Di dalamnya terdapat banyak foto ancaman permintaan maaf dari orang lain. Rupanya Rena seringkali mengancam orang dengan mempublikasikan identitas asli dari orang lain tersebut di media sosialnya. Rena menginginkan orang-orang yang ia ancam itu untuk meminta maaf padanya. Yongmin yang sedang serius mengamati isi laptop Rena tidak sadar jika ada seorang yang datang dan mengambil fotonya. Untungnya ada salah satu teman Yongmin yang memergoki orang misterius tersebut. Orang itu lalu mengaku jika ia adalah Hyung-jo, teknisi komputer langganan Rena. Teknisi itu lalu memperlihatkan sesuatu di dalam laptop Rena dan menghubungkannya dengan internet. Berdasarkan pengamatan Hyung-jo melalui forum internet yang ia miliki, ia menduga jika pembunuh Rena adalah Jang Se-min, seorang pebisnis sukses yang sempat memiliki konflik dengan Rena. Hyung-jo memperlihatkan foto dari mobil Jang Se-min yang membuat Yongmin dan teman-temannya ingat jika mobil itu ada di parkiran saat mereka hendak masuk ke dalam apartemen Rena. Karenanya mereka menduga jika Jang Se-min adalah tersangkanya. Sehari setelahnya, Jiwon menghubungi Jang Se-min melalui akun Twitternya. Ia langsung mengatakan jika Jang Se-min adalah pelaku pembunuhan Rena. Jang Se-min langsung membantahnya, namun Jiwon pun tak mau kalah dengan menuduhnya terus-menerus hingga mereka berdua berdebat. Jang Se-min lalu meminta Jiwon untuk bertemu di sebuah hotel miliknya. Jang Se-min berusaha menunjukkan jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Rena. Ia menunjukkan rekaman CCTV mobilnya pada saat malam kejadian Rena digerebek. Ia sengaja datang ke apartemen Rena hanya karena ingin memastikan jika Mr. Bubble Show benar-benar siaran langsung di sana. Jang Se-min juga bercerita jika orang yang terakhir kali berdebat dengan Rena bukanlah dirinya, melainkan seorang bernama Dodori yang berhasil meretas akun Twitter Rena. Akan tetapi sayangnya Dodori berusaha menutupi jejak digitalnya dengan cara mengganti nama akun media sosialnya. Menurut Jang Se-min, rahasia Dodori banyak diketahui oleh Rena. Salah satunya tentang kebohongannya sebagai anak dari orang kaya dan lulusan universitas ternama. Jiwon dan teman-temannya pun akhirnya mempercayai perkataan Jang Se-min. Akan tetapi hanya Yongmin saja yang tidak mempercayainya. Yongmin justru kini mencurigai salah seorang netizen yang mengaku jika ia berada di lokasi kejadian saat Rena terbunuh. Namun Yang-ge dengan tim Mr. Bubble Show-nya berpendapat jika seharusnya mereka mencari keberadaan Dodori saja. Perbedaan pendapat antara Yongmin dengan Jiwon membuat mereka berpisah sebentar. Pada suatu hari, Jiwon mendapat informasi jika netizen yang pernah menulis kesaksiannya di forum mengajak mereka untuk bertemu.
Jiwon dan Youngmin akhirnya pergi ke taman untuk menemui orang yang bernama Karen tersebut. Ketika berada di taman, Jiwon melihat seseorang yang penampilannya persis dengan foto profil dari akun orang yang akan mereka temui. Ia langsung mengikutinya, akan tetapi langsung tersadar jika pakaian yang dikenakan adalah pakaian kampus yang juga digunakan oleh banyak mahasiswa dari sebuah universitas. Sesampainya di universitas tersebut, Jiwon dan Youngmin yang tidak berhasil menemukan Karen akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba seorang mahasiswi mengaku jika ia mengenal Rena. Ia bahkan menceritakan Rena dengan kehidupan kampusnya, karena ia adalah teman sekelas Rena. Kehadiran Rena tidak begitu disukai oleh teman-teman sekelas bahkan dosennya, karena Rena suka sekali mengkritik orang lain dan berkomentar pedas. Sedangkan ia sendiri tidak suka dikritik dan tidak mau mengerjakan satupun tugas yang diberikan oleh dosen. Dan pada akhirnya Rena pun tidak pernah lagi datang ke kampusnya. Kita kembali ke asrama. Jiwon rupanya telah ditunggu oleh salah satu dari kru Mr. Bubble Show. Ia mengajak Jiwon masuk ke dalam mobil Jang Semin, yang ternyata di dalamnya juga sudah ada Yang Ge. Mereka menunjukkan reka ulang pada pembunuhan Rena pada Jiwon, termasuk dugaan jika Youngmin adalah pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Karena pada saat akan menggerebek, Youngmin sempat pergi ke kamar mandi selama 15 menit. Tentu saja itu adalah waktu yang cukup lama untuk ke kamar mandi, akan tetapi cukup untuk membunuh Rena. Jiwon tentu saja tidak langsung mempercayai perkataan mereka. Namun mereka menambahkan jika Youngmin adalah sosok di balik Dodori. Mereka juga memperlihatkan foto Youngmin dan Rena yang berada pada satu ruangan yang sama saat menghadiri sebuah acara komunitas. Karenanya sudah jelas jika Rena mengenali Youngmin dan juga sebaliknya. Setelahnya Jiwon langsung pergi menemui Youngmin untuk mengetahui kebenarannya. Akhirnya Youngmin tidak dapat mengelak lagi. Ia mengakui jika dirinya sebenarnya adalah Dodori dan memang pernah terlibat konflik dengan Rena karena ketahuan berbohong. Namun ia bersumpah jika dirinya bukanlah pembunuh Rena. Sepeninggal Jiwon, Youngmin pergi menemui Hyungjo, si teknisi komputer, dengan membawa laptop milik Rena. Tanpa basa-basi, Youngmin langsung menuduh jika Hyungjo adalah pembunuh Rena. Akan tetapi Hyungjo langsung membantahnya dan memperlihatkan detik-detik kematian Rena yang terekam pada kamera laptopnya. Jadi rupanya selama ini si teknisi komputer itu meretas kamera Rena sehingga ia bisa memperhatikan gadis itu dari jarak jauh. Pada video itu terlihat wajah Rena yang ketakutan karena menyaksikan Mr. Bubble Show dan krunya yang semakin mendekati kediamannya. Sayangnya tak lama video terputus karena terdapat gangguan sehingga tidak memperlihatkan Rena sampai mendekati ajalnya. Oleh karena itu perkataan polisi mengenai dugaan bunuh diri adalah benar adanya. Pada keesokan paginya, Youngmin menghubungi Jiwon untuk meminta maaf. Jiwon segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan segera ia pergi menuju tempat tinggal Youngmin untuk memastikan sahabatnya baik-baik saja. Di lain sisi, Mr. Bubble Show melakukan penggerbekan lagi dan kali ini targetnya adalah Youngmin. Ketika rombongan Mr. Bubble Show masuk, Youngmin ternyata sudah tergantung dengan sebuah tali. Namun hal itu malah dijadikan bahan tertawaan dari Mr. Bubble Show dan krunya yang merekam kejadian tersebut secara langsung. Menurut mereka, aksi dari Youngmin itu hanyalah pura-pura saja agar menjadi viral seperti Rena. Youngmin yang kesal karena gagal bunuh diri dan diejek, mengambil pisau dan hendak menyabet orang-orang di sekitarnya. Tak lama Jiwon datang untuk menghentikan aksi rekam dari Mr. Bubble Show tersebut dan mencoba menenangkan Youngmin. Beberapa hari kemudian, Youngmin tak terlihat keberadaannya di akademi kepolisian. Ia pindah meninggalkan kota tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Keviralan beritanya memudar seiring dengan adanya berita terbaru yaitu skandal dari sebuah girl band Korea Selatan. Hingga saat ini masih banyak orang yang percaya jika Rena dibunuh dan kasusnya berakhir begitu saja tanpa penyelesaian. Dan film pun berakhir.